Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Nah, sepertinya hari ini sudah berangkat semua ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya duduk, anteng dulu ya. Kita mau berdoa. Oke, sudah siap? Yuk, sikap berdoa. Mulai. Selesai. Nah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum pembelajaran dimulai kita mau menyanyikan lagu wajib nasional. Kita mau menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Oke, jadi anak-anak boleh berdiri terlebih dahulu ya. Wah, semangat sekali ya menyanyinya. Oke, anak-anak boleh duduk kembali. Nah, pada minggu kemarin kita kan sudah membahas tentang apa ya? Iya, betul. Jadi kemarin kita kan sudah membahas tentang macam-macam sumber bunyi. Masih ingat nggak sumber bunyi itu dari mana saja? Oke, betul sekali. Jadi sumber bunyi itu berasal dari manusia, dari hewan, dari kendaraan, dari alat musik, dari radio, dari televisi, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda itu bisa mengeluarkan bunyi, makanya disebut dengan sumber bunyi. Nah, kira-kira kita bisa mendengar bunyi-bunyi itu karena apa ya? Karena kita memiliki telinga. Telinga coba ada berapa? Ada 2, ada kanan dan kiri. Nah, contohnya tadi waktu nyanyi, kalian dengar nggak suara teman samping kanan sama samping kiri kalian? Dengar ya. Terus waktu nyanyi tadi ada musiknya, dengeran nggak? Dengeran ya. Nah, karena telinga kita itu berfungsi untuk mendengar bunyi. Nanti kita akan mempelajari tentang telinga kita ini ya. Nah, tujuannya apa ya kok kita harus mempelajari telinga kita ini? Tujuannya di sini kita itu agar bisa tahu kira-kira bagian telinga kita itu ada apa saja ya. Jadi bagian telinga kita itu nggak cuma luarnya aja, tapi bagian dalamnya itu juga ada. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Dalam telinga kita itu ada apa saja. Terus yang kedua itu kita bisa mengetahui fungsinya. Nah, fungsi dari bagian-bagian telinga kita itu apa saja? Nanti kita akan bahas bersama juga. Dan yang ketiga, kita nanti akan mempelajari tentang proses mendengar bunyi. Tujuannya adalah kita bisa mengetahui bagaimana bunyi itu bisa kita dengar. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan tentang telinga ini lebih lanjut, kita mau tepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke, bareng-bareng ya. Tepuk semangat. 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 Oke, sepertinya semuanya sudah semangat ya. Nah, maka dari itu kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Oke, jadi di sini Bu Guru punya alat musik. Kira-kira tahu nggak ini namanya apa ya? Ada yang tahu? Betul. Jadi namanya ini adalah marakas. Nah, jadi di dalamnya ini itu ada biji-bijian ya biasanya. Nah, jadi ketika digoyangkan akan muncul suara. Suaranya kayak gimana? Betul, icik-icik ya.
Nah, suara ini bisa kita dengar karena kita memiliki telinga. Selain itu karena telinga kita itu juga berfungsi dengan baik. Nah, telinga kita itu ya dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, kalau yang bisa kita pegang ini namanya daun telinga. Daun telinga itu termasuk telinga bagian luar karena letaknya paling luar. Nah, sedangkan kalau telinga tengah itu berarti masuk ke dalam. Ini ada lubang telinganya kan. Nah, itu masuk ke dalam lagi, itu namanya telinga tengah. Kalau masuk lebih jauh lagi, itu namanya bagian telinga dalam. Nah, setiap bagian itu mempunyai bagian-bagian yang lebih kecil lagi ya. Nanti kita akan pelajari bersama. Karena itu kita akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok aja ya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, bisa bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Oke, kira-kira di sini anak-anak sudah tahu belum bagian-bagian telinga? Belum? Oke, karena belum, di sini Bu Guru punya sebuah video. Nah, nanti kita nonton bareng-bareng ya videonya. Terus Bu Guru minta kalian buat mencatat kira-kira hal penting apa yang ada dalam video tadi. Boleh dicatat di buku catatannya ya. Oke, kita nonton videonya terlebih dahulu ya. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai bagian-bagian telinga dan fungsinya. Bagian-bagian telinga itu terdiri dari daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, tulang pendengaran yang terdiri dari 3 bagian, tulang martir, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, saluran eustasius, rumah siput, syaraf pendengaran, dan 3 saluran setengah lingkaran. Ayo kita bahas satu persatu fungsi bagian-bagian telinga berikut ini. Pertama adalah daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengarahkan gelombang suara ke lubang telinga. Lekuk-lekuk pada daun telinga sangat membantu manusia mengenal letak sumber suara. Yang selanjutnya adalah lubang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai saluran masuknya gelombang suara ke dalam telinga. Lubang telinga terletak agak miring ke atas agar udara yang ada dalamnya tetap hangat. Besarnya lubang udara sudah dirancang agar jari kelingking kita tidak bisa masuk ke saluran dalam telinga. Ini adalah gendang telinga. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang akan bergetar jika ada gelombang suara masuk ke dalam telinga. Gendang telinga bisa pecah jika mendengar suara yang sangat keras. Tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. 3 bagian telinga ini merupakan bagian dari tulang pendengaran yang fungsinya adalah untuk menyalurkan getaran gendang telinga ke telinga bagian dalam. Tulang pendengaran ada 3 buah, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi yang bisa kalian lihat pada gambar. Kemudian saluran eustasius. Saluran eustasius ini merupakan saluran penghubung antara telinga bagian tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi menyeimbangkan tekanan udara bagian dalam dan telinga bagian luar. Kemudian rumah siput. Rumah siput mengandung cairan yang akan bergetar jika gelombang bunyi masuk. Rumah siput berfungsi untuk mengolah gelombang suara. Adalah syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran berfungsi menyalurkan gelombang bunyi ke otak. Kemudian 3 saluran setengah lingkaran. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai indera keseimbangan tubuh. Nah, kira-kira dari video tadi apa ya yang bisa kita pelajari? Betul, kita tadi bisa mengetahui fungsi dan juga bagian telinga kita. Jadi ada apa saja coba bagian-bagian telinganya? Masih ingat enggak? Masih? Oke, jadi tadi ada daun telinga, ada saluran telinga, ada gendang telinga, tulang pendengaran, koklea atau rumah siput, terus saluran eustasius, dan saraf pendengaran. Nah, itu fungsinya beda-beda kan ya. Nah, jadi di sini Bu Guru punya lembar kerja ya.
nanti setiap kelompok Bu Guru kasih lembar kerjanya satu-satu. Nah, kita bahas dari yang nomor 1 terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan kalau telinga kita itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan dalam. Nah, di nomor 1 ini kalian diminta untuk menyebutkan kira-kira kalau yang ada di bagian telinga tengah itu apa saja, bagian telinga dalam apa saja, dan bagian telinga luar itu ada apa saja. Bisa ya? Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nah, di sini kalian diminta untuk menyebutkan 3 nama bagian telinga dan menyebutkan fungsinya. 3 saja ya. Tadi kan ada banyak tuh bagian-bagian telinga dari video tadi. Nah, di sini kalian hanya diminta menyebutkan 3 saja. Bisa? Oke, bisa. Nah, lanjut ya, kita ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada cerita. Ceritanya, di pagi yang cerah, Gopal bangun dari tidurnya dan mendengar suara kicauan burung di luar kamarnya. Kemudian ketika keluar dari kamar, dia sampai ke ruang tengah. Nah, di sana dia bertemu dengan neneknya. Neneknya sedang menyalakan televisi. Gopal bisa mendengar bahwa televisi tersebut menyiarkan berita tentang bencana alam. Nah, ketika sedang minum, Gopal terkejut karena tiba-tiba langit yang semula cerah itu menjadi gelap dan terdengar suara guntur yang menggelegar sehingga dia kaget. Nah, Gopal itu terheran-heran bagaimana ya proses bunyi itu dapat dia dengar. Nah, kira-kira dari cerita ini apa ya yang menjadi permasalahan Gopal? Apa? Ya, permasalahannya adalah Gopal itu heran bagaimana proses bunyi-bunyi tadi, ada bunyi kicauan burung, bunyi televisi, ada bunyi guntur, kok bisa dia mendengar bunyi-bunyi tersebut. Nah, terus di sini rumuskan masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan. Jadi pernyataan kalian itu dibuat dalam bentuk pertanyaan. Coba kata tanya itu diawali dari apa saja? Masih ingat? Ada 6 ya. Apa saja? Apa, mengapa, di mana, bagaimana, siapa, dan kapan. Nah, kira-kira pernyataan kalian itu sesuai atau cocoknya itu menggunakan kata tanya apa? Iya, bagaimana. Jadi bisa ditulis bagaimana bunyi itu bisa didengar telinga, atau bagaimana proses bunyi itu bisa kita dengar. Nah, oke, bisa dituliskan ya di nomor 3. Selanjutnya ini nomor 4. Nah, di nomor 4 ini pertanyaannya adalah jawablah rumusan masalah yang telah kalian tuliskan dengan berdiskusi dalam kelompok kalian. Nah, kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan di nomor 3 yang sudah kalian tulis tadi. Kira-kira jawaban dari pertanyaan tersebut itu apa? Nah, jawab aja sesuai pengetahuan kalian atau setahu kalian aja, nggak usah takut salah karena ini itu hanya jawaban sementara. Udah? Oke, lanjut ya, kita ke nomor 5. Di sini Bu Guru punya gambar telinga ini. Ini ada gambar saluran telinga, ada gendang telinga, ada tulang pendengaran. Oh, ini ada daun telinga juga. Tuh masih masuk ke dalam itu sampai ke koklea, terus ke saraf pendengaran, terus ada juga saluran eustasius. Nah, coba ya diamati. Nah, ini buat biar kalian itu tahu kira-kira bagian-bagian telinga itu ada apa saja. Nah, dari bagian-bagian telinga ini kita nanti akan mengetahui proses mendengar bunyi yang benar. Coba dari data atau informasi yang sudah kalian lihat dari gambar yang sudah Bu Guru sediakan. Nah, lihat lagi coba yang di nomor 4 jawabannya. Jawaban mendengar bunyi itu prosesnya sesuai tidak dengan gambar? Masih kesulitan? Oke, ganti ya gambarnya. Jadi di sini Bu Guru punya apa ini ya? Kotak-kotak. Nah, ada urutannya nih, ada panah-panahnya. Nih.
Bisa dilihat saya. Nah, dari gambar yang sudah Bu Guru sediakan, sudah paham belum tentang proses mendengar bunyi? Belum? Wah, coba ya diperhatikan lagi. Jadi dari gambar yang kotak-kotak ini ya, itu udah urutannya. Nah, jadi pertama itu ada gelombang bunyi atau gelombang suara. Nah, oleh daun telinga, gelombang bunyi ini akan ditangkap. Nah, di daun telinga itu akan menangkap gelombang bunyinya. Nah, lalu akan dimasukkan ke telinga tengah melewati saluran telinga. Nah, oleh saluran telinga itu nanti akan diteruskan ke gendang telinga. Nah, nanti di gendang telinga itu akan diubah menjadi getaran. Nah, getaran ini kemudian akan dilanjutkan menuju ke tulang pendengaran. Nah, di tulang pendengaran ada apa saja? Ada 3 ya tadi, ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, jadi lewat 3 tulang pendengaran ini lalu menuju ke koklea. Setelah itu dari koklea itu dilanjutkan lagi menuju ke saraf pendengaran. Nah, setelah melalui saraf pendengaran, getaran suara ini akan disalurkan ke otak. Nah, jadi setelah proses yang panjang, akhirnya getaran suara itu sampai ke otak. Nah, jadi ketika di otak, suara yang kita dengar itu akan diterjemahkan atau diartikan. Kira-kira suara apa ini ya? Coba, kalau kita dengar suara be, be. Nah, suara itu akan ditangkap oleh daun telinga, lalu sampai ke gendang telinga, tulang pendengaran, koklea, hingga ke saraf pendengaran. Oleh saraf pendengaran nanti akan dimasukkan ke dalam otak kita. Otak kita akan berpikir, ini suara apa ya? Nah, lalu kita akan bisa mengetahui, oh ternyata ini adalah suara kambing. Coba, kalau suaranya kukuruyuk, suara apa itu? Iya, suara ayam. Nah, proses mendengarnya itu seperti itu ya anak-anak. Jadi otak yang akan mengartikan bunyi yang kita dengar, sedangkan daun telinga itu yang akan menangkap suara yang akan kita dengar. Oke, sampai sini kira-kira ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini kita kan bisa mengetahui ya bahwa ternyata telinga kita itu sangat penting. Maka penting juga bagi kita untuk menjaga kesehatan telinga kita. Coba cara menjaga kesehatan telinga kayak gimana? Jangan mendengarkan musik yang terlalu keras. Terus jangan memasukkan air atau benda-benda yang tajam ke dalam telinga. Terus kalau membersihkan telinga, jangan pakai kuku, apalagi pakai jari kelingking mentang-mentang kecil terus dimasukin. Jangan ya, itu malah justru bisa melukai telinga. Terus caranya gimana ya? Nah, kita bisa periksa ke dokter atau menggunakan cotton bud dengan benar. Jangan didorong-dorong, itu justru malah bikin kotoran telinganya lebih ke dalam. Nah, jadi kita bisa ke dokter. Biar apa? Biar dokter yang akan menangani masalah telinga kita, biar diperiksa kira-kira telinganya sehat atau tidak ya, kira-kira telinganya kotor banget atau tidak. Nah, itu ya. Oke, jadi untuk tugas rumahnya di sini Bu Guru minta kalian untuk membuat poster. Tahu kan poster? Ada gambar, terus ada tulisannya. Kira-kira posternya tentang apa? Tentang cara menjaga telinga. Misalnya, kalian bisa gambar orang yang menggunakan headset. Nah, dengan volume yang keras, itu kan bisa merusak kesehatan telinga ya. Nah, jadi tulisannya nanti jangan mendengarkan musik terlalu keras. Misalnya kayak itu, atau contoh lainnya bisa kalian cari di internet ya, atau boleh juga tanya sama orang tua di rumah gitu ya anak-anak. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo coba duduk lagi anteng-antengan. Siap? Yuk, sikap berdoa. Mulai. Selesai. Oke, pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri. Kalau Bu Guru punya salah, Bu Guru mohon maaf ya, maafin ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.